Landasan ilmiah pendidikan. Pengertian dari landasan pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Sedangkan untuk landasan ilmiah pendidikan yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Adapun tujuan dari landasan ilmiah pendidikan yaitu yang pertama, untuk memberikan dasar pengetahuan yang mendukung praktik pendidikan yang efektif, relevan, dan bermutu. Yang kedua, mengembangkan kebijakan pendidikan, desain kurikulum, metode, evaluasi, dan penelitian dalam bidang pendidikan. Dan yang ketiga, memahami fenomena pendidikan lebih mendalam, kritis, dan komprehensif, serta dapat menyesuaikan diri dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah. Landasan ilmiah memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya yang pertama yaitu pemahaman yang lebih baik. Dengan landasan ilmiah, kita dapat memahami fenomena alam, kehidupan, dan berbagai masalah dengan lebih baik. Ilmu pengetahuan memungkinkan kita untuk mengungkapkan rahasia alam semesta. Yang kedua, pemecahan masalah. Landasan ilmiah membantu kita dalam memecahkan masalah. Dengan metode ilmiah, kita dapat mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan mencari solusi yang efektif. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah dasar bagi perkembangan teknologi. Dengan pendekatan ilmiah, kita dapat menciptakan teknologi baru yang memudahkan kehidupan dan meningkatkan produktivitas. Keempat, yaitu peningkatan kualitas hidup. Penemuan ilmiah dan pengembangan teknologi telah berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kualitas hidup manusia. Contohnya yaitu pengembangan obat-obatan, perawatan medis, dan teknologi komunikasi. Yang kelima, perlindungan lingkungan. Melalui riset ilmiah, kita dapat memahami dampak manusia terhadap lingkungan dan mencari cara untuk melindungi alam. Yang keenam, yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Ilmu pengetahuan memberikan informasi objektif yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu pengembangan pengetahuan dan pendidikan. Landasan ilmiah adalah dasar dari pendidikan dan pengembangan pengetahuan. Hal ini membantu generasi mendatang untuk memahami dunia dengan lebih baik. Yang kedelapan yaitu inovasi. Ilmu pengetahuan dan landasan ilmiah mendorong inovasi dalam berbagai bidang, dari kedokteran hingga teknologi informasi, yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat. Yang kesembilan yaitu replikasi dan validasi. Prinsip landasan ilmiah memungkinkan penelitian untuk direplikasi dan diverifikasi oleh orang lain, sehingga memastikan validitas temuan ilmiah. Dan yang ke-10 yaitu pengembangan peradaban. Sejarah telah menunjukkan bahwa landasan ilmiah telah memainkan peran kunci dalam pengembangan peradaban manusia. Dengan metode ilmiah, manusia terus maju dan memperluas pengetahuannya. Selanjutnya, asas-asas pendidikan, yaitu suatu kebenaran menjadi dasar atau tumpukan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. Di antara asas-asas tersebut adalah asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hidup, dan asas kemandirian dalam belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam asas pendidikan. Yang pertama, tuturi handayani, yang merupakan inti dari sistem amang perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostro Kartono dengan menambahkan dua semboyan, yaitu Ingarsa Sungsung Tulada dan Ingmadya Mangunkarsa. Kini ketiga asas semboyan tersebut telah menyatu menjadi kesatuan asas, yaitu yang pertama Ingarsa Sung Tulada, yang artinya jika di depan menjadi contoh. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarsa, yang artinya jika di tengah-tengah memberi dukungan dan membangkitkan semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya jika di belakang memberi dorongan atau mengikuti dengan awas. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal.
Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar, karena tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-peran lainnya yaitu sebagai informator, organisator, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumbernya. Sedangkan sebagai motivator, guru mengupayakan timbulnya prakarsa peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajar. Adapun jenis-jenis landasan ilmiah pendidikan, yaitu yang pertama, landasan sosiologis. Dalam pendidikan berkaitan dengan hubungan antara pendidik dan masyarakat yang melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan serta peran pendidik dalam membentuk masyarakat. Contohnya yaitu integrasi siswa dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, landasan psikologi pendidikan, yaitu ilmu yang mempelajari proses belajar dan perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Landasan ini membantu pendidik memahami karakteristik, motivasi, kebutuhan, minat, bakat, dan potensi peserta didik, serta cara mengembangkan dan mengevaluasi hasil belajar. Contohnya yaitu keberagaman, gaya belajar, karakteristik, permasalahan, potensi, dan keunikan. Multiple intelligences. Yang ketiga, landasan antropologis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya, nilai, norma, adat, dan kepercayaan yang ada di masyarakat, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi dan dipengaruhi oleh pendidikan. Dan yang terakhir, landasan historis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan pendidikan sepanjang sejarah, termasuk tokoh, aliran, konsep, dan praktik pendidikan yang telah ada di masa lalu dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi zaman. Adapun implikasi landasan ilmiah pendidikan. Perkembangan teknologi selalu berkaitan dengan perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengkaji penerapan teknologi dalam upaya memajukan pendidikan diperlukan tumpuan. Dan tumpuan itu dapat berupa landasan ilmiah pendidikan yang mencakup berbagai aspek landasan pendidikan lainnya. Contoh implikasinya, teknologi dan pendidikan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu dikaji secara teoritis pula mengenai bagaimana caranya teknologi dapat diterapkan dalam pendidikan secara efektif mengikuti perkembangan zaman. Landasan ilmiah pendidikan menjadi salah satu dasar dalam pengembangan pendidikan berbasis teknologi. Untuk menciptakan pendidikan berbasis teknologi diperlukan kajian empiris atau ilmiah guna merumuskan dan menetapkan teknologi seperti apa yang nantinya ingin dikembangkan untuk memajukan pendidikan. Landasan ilmiah dan teknologi memiliki keterkaitan erat dalam pewarisan nilai moral dan budaya pada pelajar. Kemajuan zaman dan teknologi bukan hanya berdampak negatif, tetapi juga bisa berdampak positif dalam pewarisan moral dan budaya. Landasan ilmiah diharapkan mampu mengkaji dan memberikan solusi untuk anak didik dalam penerapan pendidikan berbagai teknologi dalam pendidikan yang biasa saja disalahgunakan. Selanjutnya, urgensi landasan ilmiah dalam pendidikan. Landasan atau tumpuan dari aspek ilmiah sangatlah penting dalam perkembangan pendidikan. Adapun kepentingan atau urgensinya yaitu
Yang pertama, menjadi landasan teoritis terperinci untuk landasan pendidikan lainnya, karena landasan ilmiah merupakan landasan yang memperjelas landasan-landasan pendidikan lainnya. Yang kedua, menjadi tumpuan paling dasar dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Hal ini karena landasan ilmiah itu merupakan landasan teoritis atau empiris yang menjadi dasar dalam suatu perumusan kebijakan. Yang ketiga, menjadi kerangka pemikiran tentang landasan moral dan etis dalam pendidikan. Landasan ilmiah juga mengkaji dasar dalam menerapkan landasan moral dan etis berdasarkan berbagai landasan-landasan pendidikan yang ada. Adapun kesimpulan landasan ilmiah yaitu landasan teori yang mencakup berbagai landasan-landasan pendidikan lainnya. Landasan ilmiah berkaitan erat juga dengan praktik serta pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan. Landasan ini juga sering disebut sebagai landasan empiris dan memiliki urgensi yang penting dalam pendidikan serta memiliki implikasi dengan teknologi untuk kemajuan pendidikan.